Bismillahirrahmanirrahim. Ketika harta menjadi ujian, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah yang kita kejar dalam hidup ini? Rumah yang megah, mobil yang mewah, tabungan yang gemuk. Semua orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, tapi pertanyaannya, bukan seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Artinya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang segala kenikmatan yang kamu miliki. Quran surah At-Takasur ayat 8. Mari kita gunakan logika sederhana. Uang bisa beli makanan, bisa jadi sedekah, bisa juga jadi maksiat. Uang bisa bangun rumah, bisa jadi tempat ibadah, bisa juga tempat kesombongan. Jadi harta itu bukan masalah. Yang bermasalah adalah jika kita tidak mengendalikannya, tapi malah dikendalikan olehnya. Zakat hadir sebagai sistem ilahi yang mengendalikan nafsu, menyaring keserakahan, dan membersihkan jiwa dari penyakit cinta dunia. Ketika harta tak disakati, maka bencana yang tak terduga akan datang. Jangan dikira harta yang ditumpuk itu aman. Bisa jadi justru itu menjadi sebab bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan peringatan keras dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah mereka azab yang sangat pedih. Quran surah At-Taubah ayat 34. Lalu apa bentuk azab itu? Ayat selanjutnya menjelaskan yang artinya, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka dengan itu. Quran surah At-Taubah ayat 35. Bayangkan, emas yang disimpan, tabungan yang tidak dizakati akan menjadi setrika neraka yang membakar tubuh kita. Masihkah kita merasa harta itu menyelamatkan? Zakat bukanlah potongan kerugian, tapi penjaga dari kebinasaan. Ia membersihkan jiwa, ia menyucikan harta, ia mengundang keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Logikanya seperti ini. Jika Anda punya ladang dan Anda biarkan semak belukar tumbuh liar, apakah ladang itu akan subur? Tentu tidak. Begitu pula dengan harta. Kalau tidak dibersihkan dengan zakat, ia akan tumbuh dosa dan membawa musibah. Saudaraku yang dirahmati Allah, zakat bukan pilihan tapi kewajiban. Menunda zakat sama dengan menumpuk bara di pundak. Mengabaikannya berarti mengundang murka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang memiliki emas dan perak lalu tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakat, kecuali pada hari kiamat akan dipanaskan untuknya pelat dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Akhir kata, pilihan ada di tangan kita. Mau harta menjadi berkah atau bencana, itu keputusan kita. Tunduklah pada zakat mal, karena ia adalah pelindung dari kerakusan dan pintu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala.